Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anar Sinoaji dengan NIM E1R02310071 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait codingan saya di mata kuliah Bahasa Pemrograman, yaitu mulai dari tampilan websitenya maupun dari sintak yang saya gunakan untuk website tersebut. Oke, jadi di sini yang pertama yang akan saya tampilkan yaitu hasil dari websitenya. Jadi di sini. Oke, jadi di tampilan website saya ini yaitu di sebelah kiri itu adalah menunya dan di sebelah kanan itu tampilan dari kontennya. Nah, jadi apabila kita lihat di bagian menu itu di sana terdapat yang namanya dashboard dan ada namanya produk. Nah, apabila kita memencet dashboard, maka akan muncul dua submenu, yaitu yang pertama ada ringkasan dan yang kedua yaitu ada statistik. Nah, dan yang untuk bagian produk, apabila kita memencet bagian produk, maka akan muncul dua submenu, yaitu yang pertama ada grafik dan yang kedua ada new. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu yang di bagian dashboard ringkasan. Nah, di dashboard ringkasan ini ini adalah tampilan awalnya, yaitu di sini ada nama penjualan saya yaitu danstore.id. Di sini saya menjual berbagai hero-hero di Mobile Legends. Nah, ada beberapa tampilan di dashboard ringkasan ini, yaitu yang pertama ada tampilan hero-nya dan ada hasil penjualan maupun hero yang paling laris dibeli. Nah, dan juga ada beberapa ringkasan hero-hero di sini di bawahnya, dan ada juga list hero yang baru saja ditambahkan. Oke, selanjutnya yaitu di bagian dashboard di statistik. Nah, di bagian statistik ini yaitu terkait dengan keranjang hero. Di sini kita bisa menambahkan hero-hero yang akan kita beli. Nah, apabila kita masukin keranjang, kita bisa melakukan check out untuk pembelian hero tersebut. Nah, dan juga di bawahnya ada statistik penjualannya juga nih. Jadi teman-teman bisa lihat di bawahnya, yaitu ada beberapa statistik penjualan. Itu mulai dari hero-hero Fanny, Saber, Balmond, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian produk, di sini ada grafik. Apabila kita memencet grafik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah grafik penjualan hero. Nah, untuk X-nya itu adalah nama hero dan untuk Y-nya itu adalah jumlah terjualnya hero tersebut. Nah, di sini ada Fanny yang paling banyak dijual. Di sini ada 12 kali dibeli ya untuk Fanny. Dan berbagai macam hero lainnya juga. Lumayan simpel sih untuk tampilan di grafik ini. Oke, selanjutnya di bagian produk yang new. Seperti new itu kan sama dengan baru. Nah, di bagian new ini kita bisa menambahkan produk baru dan ada daftar produknya juga. Nah, apabila kita mencet bagian nama di sana, maka kita bisa menulis nama hero-hero yang akan kita tambahkan untuk produk kita sendiri gitu. Nah, di sini contohnya yaitu kita akan menambahkan Hanabi, maka akan bertambah di list daftar produknya. Nah, di daftar produk ini juga kita bisa mengedit produk kita sendiri gitu. Kita bisa mengurangi maupun menambahkan produknya secara langsung di daftar produk ini, guys. Seperti itu. Dan juga di sebelah bagian edit itu ada namanya hapus. Nah, apabila kita pencet hapus, maka produk kita otomatis akan terhapus semuanya ya. Seperti itu. Nah, di sini di bagian statistik dan keranjang hero ini, di sini kita bisa menambahkan stok untuk hero-hero kita. Nah, tapi di sini apabila kita menambahkan stoknya dan akan kita check out, maka akan muncul seperti yang di atas ini, yaitu unduh laporan PDF. Nah, laporan PDF ini gunanya untuk melihat laporan hasil transaksi kita. Jadi semuanya ada di sini nih, entah itu dari kemarin-kemarin maupun dari yang baru-baru. Jadi totalnya juga udah ada juga di sana. Dan langsung terupdate di total pendapatannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan
file utama dari proyek saya, yaitu coba5.php. Nah, file ini merupakan halaman utama yang menampilkan menu navigasi di sebelah kiri dan konten di sebelah kanannya. Nah, yang pertama yaitu menu dan konten terpisah. Jadi di halaman ini saya buat dengan dua bagian utama, yaitu elemen div class sama dengan sidebar untuk bagian menu dan div class sama dengan konten untuk menampilkan isi atau halaman yang dipilih. Nah, di sini ada sidebar. Di sini itu untuk bagian CSS-nya aja ya. Jadi nanti di bawahnya itu ada sidebar dan ada konten di sini. Oke. Keduanya itu diletakkan di dalam div class deflex di sini dia. Div class deflex yang ini. Oke. Selanjutnya yaitu bagian desain CSS dan bootstrap. Nah, di sini itu CSS-nya itu ada di atas ya. Jadi baru setelah dari style sini sampai dengan ditutupnya stylenya. Nah, tutup headnya juga. Selanjutnya yaitu ada bagian sidebar di menu utama dan submenunya. Di sini itu saya menambahkan judul menu saya dan dua menu utama, yaitu dashboard dan produk. Nah, masing-masing menunya itu memiliki submenu. Misalnya di dashboard itu ada dua submenunya, yaitu ada ringkasan dan statistik. Nah, kan yang di produk itu memiliki dua submenu juga, yaitu ada grafik dan new. Nah, di sini dia untuk dashboardnya, yaitu ada ringkasan dan statistik. Unitnya ada di produk, itu ada produk list, itu termasuk grafik, dan produk new itu termasuk new-nya. Nah, jadi setiap submenu itu menggunakan tautan seperti ini. Ini dia tautannya, yaitu ahref sama dengan dashboard home dan ahref sama dengan dashboard statistik. Dan di produk itu ahref sama dengan produk list dan ada produk new-nya. Nah, selanjutnya itu di bagian PHP-nya itu mengatur halaman yang ditampilkan. Jadi di bagian div class content itu saya menggunakan kode PHP seperti div class content. Nah, seperti ini. Nah, jadi kode ini itu berfungsi untuk mengambil nilai parameter M dan S dari URL-nya. Karena tidak ada nilai dikirim, maka secara otomatis halaman yang tampil adalah dashboard home-nya yang di bagian ini. Oke, dan selanjutnya itu saya gunakan struktur if else untuk menentukan file mana yang akan ditampilkan. Nah, ini if else if-nya di sini. Jadi maksudnya itu ya, ketika saya klik menu dashboard ringkasan, maka file dashboard PHP-nya akan ditampilkan di area konten kanan. Dengan cara ini, setiap menu dan submenunya bisa menampilkan halaman yang berbeda tanpa berpindah dari halaman utamanya. Jadi yang berbeda itu hanya kontennya doang ya, tapi bagian menunya itu tetap sama. Oke, selanjutnya yaitu ada bagian JavaScript-nya juga di sini di paling bawahnya. Nah, jadi dari script sampai dengan tutup script-nya sini. Oke, jadi JavaScript ini adalah untuk membuat menu lebih interaktif. Jadi saya menambahkan sedikit JavaScript di bagian bawahnya yang berfungsi untuk membuka dan menutup submenu saat menu utama diklik. Misalnya saat saya klik produk, submenunya akan muncul dengan tanda panah yang turun ke bawah. Dan saat saya klik lagi, submenunya akan menutup. Jadi hal ini buat tampilannya tuh jadi lebih rapi. Oke, selanjutnya adalah pada bagian kedua ini sistem saya sudah menggunakan data JSON sebagai sumber utama penyimpanan dan pengolahan datanya. Nah, data produk dan transaksi itu disimpan dalam dua file, yaitu produk.json dan transaksi.json yang berada di folder data. Folder datanya itu di sini, yaitu ada produk JSON sama transaksi JSON-nya juga di sini.
Jadi selanjutnya yaitu di file dashboard di php. Itu kemudian file dashboard di php ini kemudian memanggil dan menampilkan data dari file tersebut secara dinamis menggunakan fungsi file get content, yaitu yang ada di sini, file get content. Dan JSON decode. Jadi JSON decode terus tutup buka kurung file get content dan tutup kurung nanti untuk dimasukkan produk.json-nya. Selanjutnya di bagian awal kode itu terdapat validasi untuk memastikan file JSON-nya benar-benar ada, bisa dibaca dan formatnya itu valid sebelum diproses. Jadi hal ini dilakukan dengan pengecekan file exist yang ini. Nah, di bagian yang ini itu digunakannya. Dan kalau file JSON-nya rusak atau nggak ditemukan, maka sistem tidak akan error, tapi hanya menampilkan data yang kosongnya saja. Seperti itu. Nah, jadi setelah datanya berhasil dibaca, hasilnya ditampilkan ke dashboard dalam berbagai bentuk seperti total transaksi dan pendapatan yang dihitung dari transaksi .json-nya. Itu hero terlaris berdasarkan jumlah pembelian, hero terbaru yang diambil dari data produk terakhir, serta daftar stok menipis yang menampilkan produk dengan stok 5 atau kurang. Jadi semua data ini tuh muncul otomatis dari JSON-nya tanpa perlu update manual di dalam kodenya. Nah, selain itu juga, sistem ini juga sudah siap untuk mendukung fitur tambah, edit, dan hapus data JSON-nya. Misalnya kalau ada produk baru ditambahkan melalui halaman yang inputnya, data tersebut akan tersimpan ke file produk.json. Begitu file JSON-nya berubah, tampilan di dashboard juga ikut terupdate secara otomatis. Nah, jadi di bagian list PHP ini, yaitu saya menampilkan grafik penjualan hero menggunakan library card.js-nya yang di sini, yaitu yang dihubungkan langsung dengan data JSON-nya. Nah, langkah pertamanya itu saya membaca file transaksi JSON menggunakan fungsi PHP, yaitu di transaction di paling atas ini, transaction JSON decode data transaksi JSON. Nih. Nah, kode ini itu berfungsi untuk membuka file data transaksi .json-nya dan mengubah isinya menjadi array PHP agar bisa diproses. Nah, saya menggunakan operator tanda tanya ini. Nah, yang ini itu supaya jika file tidak ada atau rusak, maka variabel tetap menjadi array kosong. Nah, ini untuk mencegah error ya. Nah, selanjutnya yaitu terkait pengolahan data JSON, yaitu data X dan Y-nya. Itu saya melakukan perhitungan jumlah hero yang terjual dari setiap transaksi, yaitu menggunakan sintak yang ini. Nah, jadi di kode ini tuh saya membaca semua transaksi lalu menambahkan jumlah penjualan per nama hero. Jadi hasil akhirnya saya pecah menjadi dua variabel. Jadi untuk label untuk nama hero itu akan menjadi sumbu X pada grafik dan value itu untuk jumlah yang terjualnya. Ini akan menjadi sumbu Y-nya. Nah, jadi di sini yaitu terkait dengan jenis grafik dan tampilannya. Nah, untuk tampilin hasilnya itu saya menggunakan chart.js dengan jenis grafik bar chart, yaitu grafik batang ya. Jadi yang di sini itu untuk tampilan grafiknya. Nah, di sini tuh labelnya itu diambil dari nama hero di data JSON, sedangkan data diambil dari jumlah terjualnya. Nah, saya menggunakan JSON encode agar data PHP bisa dikonversi menjadi format JavaScript otomatis. Nah, di sini juga ada warna grafik dan estetikanya. Nah, setiap batang grafiknya itu dikasih warna berbeda menggunakan properti background colornya. Nah, yang di sini. Ini background colornya ini semuanya itu ada yang warna merah, kuning, dan biru dan lain-lain ini, dan banyak warna lagi. Nah, itu lebih dari 3 warna dan dibuat transparan supaya grafiknya itu terlihat smooth dan menarik. Nah, saya juga nambahin border radiusnya dan efek animasinya agar tampilannya itu lebih menarik.
Nah, dan yang terakhir itu yaitu terkait pengaturan sumbu X dan Y-nya. Di sini di bagian option-nya itu saya nambahin label pada sumbu X dan Y agar grafiknya itu mudah dibaca. Nah, di bagian scales-nya ini. By hero. Nah, di sini itu sumbu X-nya mewakili nama-nama hero dan sumbu Y-nya itu menunjukkan total jumlah yang terjual berdasarkan data dari file JSON-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi .php. Nah, di sini yaitu pada bagian atas sintaknya itu terdapat import dari library fpdf-nya dengan kode require _ons dir dan fpdf.php. Nah, bagian ini tuh library ini digunakan untuk membuat laporan transaksi dalam bentuk PDF yang merupakan salah satu syarat kriteria tertingginya. Selanjutnya ada bagian pengambilan data transaksi dari file JSON yang menggunakan sintak transaksi sama dengan JSON decode dan seterusnya itu yang ini. Nah, ini tuh nanti akan memanggil data dari transaksi titik JSON-nya. Nah, di sini yaitu ada bagian di bawahnya yaitu di bagian server request mode ini. Nah, di sini itu digunakan untuk menyimpan data transaksi baru. Nah, saat penggunanya menekan tombol simpan transaksi, data produk, jumlah, dan harganya akan disimpan ke file transaksi .json-nya. Nah, proses ini tuh nunjukin bahwa adanya transaksi jual beli nyata dalam sistem. Oh ya, selanjutnya kita kembali lagi di bagian get download-nya ini. Itu di bagian ini. Nah, yang bagian ini tuh berfungsi untuk membuat laporan PDF secara otomatis yang di dalamnya itu data dari transaksi .json-nya dibaca ulang lalu ditampilin dalam bentuk tabel PDF menggunakan metode fpdf seperti yang di sini. Nah, di sini PDF cell, PDF output itu. Nah, sehingga pengguna dapat mengunduh laporan transaksi yang rapi dan terformat dengan baik. Nah, di bagian bawah filenya itu terdapat tabel HTML-nya juga. Nah, selanjutnya ada di bagian bawahnya, yaitu di bagian sini, yaitu ada tabel t-height dan t-body-nya itu. Nah, di bagian sini itu ada tabel t-height dan t-body-nya. Dan lain-lainnya itu adalah laporan pertama, yaitu tampilan tabel transaksi langsung di halaman web. Data di tabel ini itu juga diambil dari file JSON yang sama, jadi sinkron antara tampilan dan datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian statistik .php. Selanjutnya itu untuk laporan keduanya itu saya buat di file statistik.php. Nah, di file itu saya tampilin grafik atau statistik penjualan berdasarkan data yang sama dari transaksi .json-nya. Nah, bagian pentingnya itu adalah di sini nih. Di transaksi JSON decode ini. Nah, ini. Nah, bagian itu yaitu dibaca dari file JSON kemudian diolah menggunakan perulangan untuk menghitung total penjualan setiap produknya. Nah, hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang atau grafik menggunakan JavaScript atau Google Chart. Nah, dengan begitu laporan kedua berupa visualisasi data penjualan dapat memberikan gambaran lebih informatif tentang transaksi yang terjadi. Itu. Nah, ini keseluruhan dari sintaknya. Itu ada style CSS-nya juga di dalamnya dan lain-lainnya. Nah, di sini ada statistik penjualan dan ada keranjang dan ada form tambah. Oke, baik, mungkin itu saja tampilan dari website maupun sintak yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.